Rehabilitasi ekonomi Orde Baru. Program pemerintah diarahkan pada upaya penyelamatan ekonomi nasional, terutama stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Rehabilitasi ekonomi adalah perbaikan secara fisik sarana dan prasarana ekonomi. Stabilisasi ekonomi berarti mengendalikan inflasi agar harga barang-barang tidak melonjak terus. PEP MPRS nomor 23 tahun 1966 mengharuskan diutamanya masalah perbaikan ekonomi rakyat di atas segala soal-soal nasional yang lain, termasuk soal-soal politik. Dan langkah-langkah yang diambil mengacu pada ketetapan MPRS tersebut adalah: yang pertama, mendobrak kemacetan ekonomi dan memperbaiki sektor-sektor yang menyebabkan kemacetan. Kemacetan ekonomi terjadi karena rendahnya penerimaan negara, tinggi dan tidak efisiennya pengeluaran negara, terlalu banyak dan tidak efisiennya ekspansi kredit bank, terlalu banyak tunggakan hutang luar negeri. Dan langkah yang kedua adalah berorientasi pada kepentingan produsen kecil. Dan yang ketiga, debirokrasi untuk memperlancar kegiatan perekonomian. Prioritas utama adalah memerangi atau mengendalikan hiperinflasi, antara lain dengan menyusun APBN berimbang. Dan pemerintah berupaya menyelesaikan masalah hutang luar negeri sekaligus mencari hutang baru bagi rehabilitasi maupun pembangunan ekonomi selanjutnya, yaitu 2.538 juta dolar. Untuk menanggulangi masalah hutang piutang luar negeri itu, pemerintah Orde Baru berupaya melakukan diplomasi yang intensif dengan mengirimkan tim negosiasinya ke Paris atau Paris Club untuk merundingkan hutang piutang negara, yaitu sebesar 165 juta dolar. Dan ke London atau London Club untuk merundingkan hutang piutang swasta. Dengan Inggris dicapai suatu kesepakatan untuk membayar ganti rugi kepada perusahaan Inggris yang kekayaannya disita oleh pemerintah Republik Indonesia. Proses pembentukan lembaga tersebut diawali dengan pertemuan Amsterdam pada Februari 1967 yang bertujuan membicarakan kebutuhan Indonesia akan bantuan luar negeri serta kemungkinan pemberian bantuan dengan syarat lunas. Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1968. Dalam penanaman modal dalam negeri, perusahaan Indonesia harus menguasai 15% dari sahamnya. Pada 19 Januari 1967, pemerintah membentuk Badan Pertimbangan Penanaman Modal atau BPPM. Tim Teknis Penanaman Modal atau TTPM. Tahun 1973, TTPM digantikan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM hingga saat ini. Dan gambar tersebut adalah grafik pengendalian hiperinflasi dari tahun ke tahunnya.